Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Alinda dengan NIM 211756, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Kampus Tain Sultan Abdurrahman, dosen pengampu Ibu Islamiyah MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembagian hadis. A. Hadis ditinjau dari segi persambungan sanadnya. Ditinjau dari bersambung dan tidaknya sanad mata rantai perawi, hadis dibedakan menjadi dua macam, mutasil dan munqati. Hadis mutasil yaitu hadis yang terbukti memiliki mata rantai perawi bersambung dari muharrij hadis sampai sahib al-matan, tidak ada yang gugur, tidak terputus. Hadis munqati yaitu hadis yang mata rantai perawi dari muharrij hadis sampai sahibul matan terbukti ada yang gugur. Hadis munqati ada 4 macam, yaitu A. Hadis mu'allaq, jika yang gugur adalah perawi pertamanya atau guru kodifikator. B. Hadis mursal, jika yang gugur adalah perawi terakhirnya atau murid sahib al-matan atau sahabatnya. C. Hadis mu'dal, jika ada 2 perawi atau lebih yang gugur secara berurutan. D. Hadis balaghiyah, jika antara kodifikator dan al-matan tidak ada rantai perawinya, seperti pernyataan Malik, sebuah berita sampai kepada saya bahwa Nabi atau sahabat berbicara demikian atau berbuat demikian. Pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad. Ditinjau dari segi kuantitas sanad atau mata rantai perawi, hadis dibagi menjadi 2 macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir, secara bahasa, kata mutawatir adalah isim fa'il dari bentuk dasar atau masdar, tawatur yang berarti terus-menerus atau berkesinambungan. Secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat Nabi yang menurut akal sehat dan adat kebiasaan mutasil mereka sepakat berdusta, kemudian dari sejumlah sahabat tersebut diriwayatkan oleh para tabi'in dan generasi berikutnya dalam jumlah seimbang. Singkatnya, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan melewati jalur periwayatan yang banyak yang menurut adat kebiasaan mutasil mereka sepakat untuk berdusta. Hadis ahad, secara bahasa, lafal ahad yang merupakan bentuk jamak dari kata ahad berarti 1. Karena itu, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur perawi, sedangkan secara istilah, hadis ahad adalah hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Dengan kata lain, hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai persyaratan derajat hadis mutawatir. Pembagian hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. Ditinjau dari segi kualitas sanad dan matannya hadis dapat dibedakan menjadi 4, yaitu hadis sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil dan dabit dari perawi pertama sampai perawi terakhirnya, tidak mengandung unsur syadz dan ilat. Kemudian hadis sahih masih dibedakan menjadi 2 macam, yaitu hadis sahih lizati dan jika semua persyaratan di atas telah terpenuhi seluruhnya. Kedua, hadis sahih li ghairi, jika berawal dari sebuah hadis yang berstatus hasan. Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil dan dabit, tetapi nilai kedabitannya kurang sempurna, serta selamat dari unsur syuyuz dan ilat. Dilihat dari definisi tersebut, yang membedakan hadis hasan dengan hadis sahih adalah pada aspek kedabitan perawinya. Hadis dhaif, secara umum hadis dhaif didefinisikan sebagai hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Secara khusus, hadis dhaif adalah hadis yang terputus sanadnya atau di antara periwayatnya ada yang cacat atau matannya bertentangan dengan akal sehat. Dalil yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu riwayat-riwayat mutawatir, tujuan pokok ajaran Islam dan fakta sejarah yang telah tegas atau redaksinya tidak menggambarkan sabda kenabian.
Hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang dalam sanadnya ada periwayat yang teridentifikasi kuat melakukan kedustaan kepada Rasulullah SAW atau hadis yang dibuat atas nama Nabi SAW dengan sengaja atau tidak sengaja dengan niat baik atau buruk. Hadis ditinjau dari penisbatan pada pembicaranya. Hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dan oleh beliau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah hadis riwayat Imam Muslim tentang larangan berbuat zalim. Hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW sebagai ulama menyebut dengan al-hadis al-nabawi, yakni pernyataan yang disandarkan kepada Rasulullah atau bersumber darinya. Hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi atau pernyataan murni dari lisan sahabat Nabi SAW. Hadis maqtu. Hadis maqtu adalah riwayat yang dinisbatkan kepada generasi setelah sahabat, yaitu pernyataan murni dari lisan generasi tabi'in, tabi'in al-tabi'in, dan generasi sesudahnya.